Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Engkau telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh penuh berkat dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami di pagi hari ini, kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Reva. Kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan menjadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan takut akan Engkau dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hikmat pagi hari ini mengambil tema layanilah Tuhan, bukan yang lain. Firman Tuhan akan terambil dari Roma 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disegarkan melalui hikmat pagi hari ini, agar kita boleh selalu dipenuhi oleh Tuhan setiap paginya. Mari kita sekarang mendengarkan renungan singkat. Jemaat, di sebuah gereja kecil ada seorang pianis yang mahir yang setiap minggunya mengiringi ibadah di gereja tersebut. Dia selalu terlihat bersemangat setiap kali mengiringi di sana. Namun, setelah beberapa tahun, entah kenapa pianis tersebut tiba-tiba menghilang. Salah seorang anggota jemaat yang penasaran mulai bertanya kepada pendeta di gereja tersebut, demikian, "Pak, pianis yang biasa mengiringi, kenapa sudah tidak terlihat lagi ya?" Dengan wajah sedih dan sambil menghela nafas, pendeta itu menjawab, "Ya, karena gereja sudah tidak sanggup membayarnya." Wah, ternyata selama ini pianis tersebut dibayar oleh gereja, jemaat. Motivasi pelayanannya adalah untuk mendapatkan uang. Jemaat, cerita ini mungkin hanya salah satu dari sekian banyak kisah tentang orang-orang Kristen yang melayani dengan motivasi keliru. Oleh karena itu, melalui perenungan hari ini, kita diajak untuk mengingat lagi tentang melayani dengan motivasi yang murni dan benar. Jika kita membaca keseluruhan pasal 12, kita mengetahui bahwa di awal pasal ini, Paulus lebih dahulu menasihati jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Yang artinya adalah orang percaya harus menyerahkan seluruhnya bagi Allah. Lalu di ayat 11, Paulus mengingatkan jemaat untuk melayani Tuhan. Dengan jelas dinyatakan bahwa yang dilayani seharusnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Sayangnya, sadar atau tidak, seringkali orang-orang percaya tidak melayani Tuhan, tetapi yang lain. Tidak heran jika suatu waktu apa yang diinginkan itu hilang. Cepat atau lambat mereka akan undur dari pelayanan. Padahal Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani manusia. Itu yang dicantum dalam Matius 20 ayat 28. Dan menjalankan kehendak Bapaknya, yaitu yang dicantum dalam Yohanes 4 ayat 34.
maka tidaklah pantas bagi kita untuk melayani dengan motivasi lain. Mari jemaat kita mengevaluasi dan periksa hati kita. Apa yang menjadi motivasi pelayanan kita selama ini? Apakah pelayanan kita didorong oleh ucapan syukur atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita dan melayakkan kita? Atau justru ada hal lain yang sedang kita layani, seperti pengakuan akan orang lain, pelarian dari masalah, perasaan bersalah, perasaan sungkan, terpaksa, atau sebaliknya. Kiranya hati kita terus dimurnikan, sehingga pelayanan yang dilakukan memuliakan Allah dan memberkati sesama. Jemaat, akhir kata, motivasi melayani untuk Tuhan memerlukan pertolongan dari Tuhan juga. Agar kita boleh melayani dengan setia, agar kita boleh melayani dengan tekun untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang dipanggil untuk melayani. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu yang seharusnya melayani Engkau. Bukan dengan motivasi hati yang ingin menonjolkan diri. Bukan dengan hati yang ingin memuliakan diri. Agar kami diketahui, agar kami dikenal, agar kami menjadi besar. Tetapi Tuhan, kami rindu punya hati melayani, untuk melayani Tuhan dengan tulus hati, dengan rendah hati. Karena kami melayani Tuhan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kami kembali mau mengoreksi hati kami, mengevaluasi hati kami, agar pelayanan kami berikut-berikutnya boleh berkenan bagi Allah. Dan kami boleh mendapatkan sukacita dari Allah lewat pelayanan itu. Mari Tuhan tolong kami untuk bisa melayani-Mu dengan hati yang demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menjalani hari ini dengan hati yang teguh, hati yang ditopang oleh Allah untuk melayani Allah dalam setiap bidang pekerjaan kita, dalam setiap lingkungan kita, baik itu keluarga maupun dimanapun kita berada. Mari melayani Dia dengan hati yang tulus dan setia. Amin.